Makanya bisa kita melihati iguana itu bisa dikawinkan sampai berapa iguana, maksudnya satu idin bisa punya istri berapa nih kuatnya kayak gitu, Bun. Jadi kalau ini kan Cepet kita ya penjelasannya nih. kita siapin nih. Kayaknya banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar sahabat Seduh Kopi seputar dunia hewan, komunitas dan peliharaannya. Ini ada wajah yang sebetulnya bukan wajah baru ya, produk lama baru datang. Karena kita sudah pernah ngobrol ya waktu itu ya. Ada Bu. Mas Diarto. Apa kabar, Mas? Baik, Bun. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, ini kita suasananya suasana baru juga. Benar. Di tempat ini tepatnya di ruang tunggu di Karanganyar 1 ya. Jadi satu ini nih kayak semacam kolaborasi nih. Ada Baba Raffi, kemudian ada ruang tunggu dan ada kopi jiwa. Nah, nanti kita mau icip-icip kopinya juga. Boleh, Bun. Suka kopi kan? Suka banget. Masih suka kan? Masih istiqomah. Istiqomah. Nah, jadi gini Mas Diarto, ada cerita teman-teman itu pada minta request lah, mau dong ditampilkan lagi dari pecinta dan teman-teman breeding yang reptil, nah, terutama yang iguana ya, karena iguana ini kan memang hewan yang eksotik, dia termasuk hewan yang ramah. Benar. Yang kemarin yang hadiahnya Mas Diarto itu, Ya. nah kita semua tuh jadi punya apa ya, jadi punya mainan baru Benar. gitu, karena setiap pagi jadi ada aktivitas kasih makan, terus ada yang sibuk beli sayur, you know. Jadi kalau ibu nggak ke pasar dia bisa belanja sendiri tuh, tahu kan orangnya yang mana? Iya. Jadi sekarang sudah mulai menjadwal gitu, kapan beli selada, kapan beli sayur, dan udah tahu juga ternyata ada sayur yang dia nggak terlalu suka, misalnya kayak sawi itu nggak suka ya ternyata ya, Mas? Itu tergantung personalnya lagi, Bun. Karena Oh, ada gitu. iguana yang suka banget ke sawi, nanti kangkung kurang suka. Ada juga yang seperti itu. Oh gitu, yang nggak boleh bayam kan ya? Bayam yang nggak boleh bayam. Jadi ada cerita lagi nih, di rumah itu kan kita tanam bayam Ya. sedikit lah buat kalau pas waktu-waktu buat hewan juga sebetulnya. Nah si nenek nggak tahu kalau itu nggak boleh dimakan. Wah kata nenek, lahap banget makan bayam kayak gadis gitu. Terus katanya ayah, Nek nggak boleh makan bayam. Oh gitu ya, tapi dia juga nggak seberapa suka kok. Jadi kita ketawa nih, kayaknya nenek saking merasa bersalah akhirnya kayaknya nggak suka juga dia. Langsung ngeles gitu nenek, ya Allah. Nah jadi karena ini kan terkait perawatan. Nah termasuk kami juga di rumah kan masih newbie untuk reptil, khususnya untuk iguana. Nah pertanyaan dari teman-teman itu, Mas, sebetulnya merawat iguana bukan yang buat pemula ya, buat yang sudah punya gitu. Kenapa nggak bisa punya iguana itu umurnya panjang gitu? Sebetulnya umur iguana itu berapa sih yang idealnya, atau pengalaman Mas Diarto? Idealnya itu, Bun, masih sampai di atas 10 tahun kalau Sampai dengan 10 tahun perawatan ya? yang ideal ya. Dengan kandang yang cukup, terus tidak melulu dia dalam kandang, harus ada interaksi dibawa keluar, bawa jalan-jalan, ajak main. Itu mulai umur berapa kalau ajak main? Itu mulai kecil sampai Ya, kayak punya punya kita itu? ya Oh, dari bisa. kecil ibaratnya sampai dia mulai anteng lah, mulai dia nggak lari-lari ke sana sini, mulai kita udah tahu karakternya, itu udah mulai bisa dibawa jalan-jalan. Sudah Bun. mulai jinak gitu ya, sudah bisa benar. diajak main keluar dari kandangnya. Kalau tempatnya ukuran berapa? Tempatnya Detailnya. kalau untuk
ini yang si Idin yang umur 6 tahun setengah itu kandangnya 2 meter kali 1 meter, tingginya 2 meter. Ini buntutnya dia aja dari ujung mulut sampai ke buntut kayaknya semeter deh. Lebih, 1,5 meter. Semeter setengah ini. Nah, kalau misalnya kandangnya 1,5 meter, cuman dia karena buntutnya ini ya lunak, Iya, maksudnya bukan lunak apa? bisa lentur lah. Lentur. Jadi dia kan bisa jatuh ke bawah gitu. Dan kita kasih tangkringan kan Bun, kita kasih pohon. Tempat dia nangkring. Tempat dia nangkring. Itu wajib ya? Kalau saya bilang tuh wajib sih. Perkaranya iguana itu kan kalau di luar kan ayam pohon. Oh, jadi ayam. dia itu wajib di pohon Ayam. gitu. Oh, gitu. Kalau di bawah terus kayak stres gitu. Oh, malah berpengaruh ya dia nggak ini ya kalau di bawah ya. Kadang-kadang Karena- dia tidur suka di atas pohon juga, di ranting gitu. Oh, ingat waktu itu Mas Dioto bilang dia suka tempat tinggi. Iya. Jadi suka naik-naik. Bener. Nah, jadi kandangnya ada ukuran khusus nggak kayak ikan kan ada ukuran tuh. Misalnya ikannya setapak tangan nih berarti 2 apa kali 3 sih kemarin tuh? 3. Terus kalau lebarnya 2 kali ukuran badannya gitu. Nah, kalau iguana gimana? Terutama yang kecil deh. Kalau yang besar kayaknya Idin harus sabar ya. Rumahnya kalau misalnya RSSS. Ya memang kita tuh bisa kalau dibilang sangat-sangat ideal tuh susah kan kita bikin ideal. Yang pastinya kan badan dia nggak nekuk gitu kan, sepanjangan badan bisa lurus, bisa ada naik pohon. Itu loh. Itu udah cukup. Udah cukup gitu. Untuk Memang kalau nanti kandang perkawinan itu lebih kecil, tapi itu untuk pas masa perkawinan aja. Habis itu dikembalikan ke kandang besar lagi kayak gitu. Geraknya Supaya Lebih intim. lebih Lebih intim, dekat deketin ya. ceweknya tuh cepet gitu. Ya ini kita kalau ngomongin iguana memang dia seolah-olah kayak makhluk purba tapi bukan reptil gitu. Kayak Idin ini kita lihatnya kayak cowok-cowok yang lagi mau naik balik gitulah ya. Nah, kandang, habis itu ada tempat tangkringannya wajib. Tangkringan wajib. Selain pohon kayaknya batu boleh ya, Om? Batu bisa juga. Cuman kayak teman-teman di Jawa itu ada yang pakai papan doang gitu loh. Supaya badannya lurus gitu. Kalau saya karena penyuka pohon jadi saya kasih ranting yang Batang berbelok pohonnya agak besar. agak besar. Dan bentuknya pasti saya kasih yang lengkung, nggak cuman lurus doang gitu sih. Kalau saya sukanya gitu. Supaya mungkin artistik. Ya, selain itu juga mungkin dia ngerasanya lebih natural Lebih kali ya, natural, dia ngerasanya. gitu. Nah, kalau yang papan tadi sama yang batang melengkuk gitu ada perbedaan buat dianya nggak secara psikis? Secara psikis. Kalau yang datar gitu untuk ukuran iguana kecil biasanya kukunya itu agak nggak susah bagus. mencengkeram. Bener, karena kebiasaan datar kan kayak gitu. Iya. Untuk tangkringan, kemudian kandang. Nah, sekarang Makanan. sebelum ke makanan deh. Nanti makanan pasti bakalan panjang. Kapan harus dibersihkan kandangnya? Apakah memang ada jadwal berkala atau misalnya si iguana kayaknya doyan-doyan aja dengan kondisi kandang yang jarang dibersihkan? Karena kalau kayak kita di rumah tuh ya gecko itu kan jarang sekali kita bersihkan kan. Jarang ya karena dia lebih kering. Kalau ini kan dia makanannya sayur, jadi kadang-kadang kayak kita juga lah ada sampah-sampah basah istilahnya gitu. Memang ini mengulang kembali untuk teman-teman pencinta reptil, pencinta hewan. Untuk iguana itu memang lebih suka yang bersih, Bun. Jadi dia semakin bersih tuh semakin sehat, warnanya juga naik. Pengaruh ya. Jadi untuk warnanya. teman-teman yang pakai kandang kayak kandang kucing yang bawahnya ada boxnya tuh, jadi Ada kan ditarik, tempat kotornya itu. ada kayak lacinya gitu kan. Iya. Itu kalau untuk teman-teman yang perfeksionis, untuk yang Pembersih anak, lah ya. pembersih, anak yang kontesan, Telaten. itu pastinya itu pup aja sekali langsung diambil cuci, nggak nunggu kering lagi malahan teman-teman itu. Jadi semakin bersih itu semakin bagus, semakin kesehatan berpengaruh. semakin terjaga gitu. Berarti kalau sudah jadwal membersih ikan, tempatnya juga udah oke. Sekarang kalau makanan berpengaruh banget kayaknya. Makanan berpengaruh banget. Terus dari segi sinar matahari, lagi-lagi kita ulangi lagi, kenapa kemarin ada di temen ada yang tiba-tiba mati. Itu ada yang kayak kurang sinar matahari.
dapat sinar matahari berapa lama? Karena kalau di rumah itu pagi memang posisi kandangnya kan persis jatuh Menghadap sinar matahari matahari. ya. Nah kan saya nggak ngerti tuh. Jadi saya taruhlah jemuran cucian supaya kasihan itu terlalu panas. Kata ayah lu salah, harus kena panas gitu. Ya Nggak gini berapa sih, lama. ideal tuh dapat 1 jam aja udah cukup. Nah, itu kayaknya lebih dari 1 jam deh Kalau- ya itu kalau yang kandang di rumah. Kalau kan iguana tuh hewan pintar juga, Bun. Jadi kandang itu kan nanti ada yang jam 8 kena panas di sini. Oh, Ntar dia jam pindah. 9 ada yang agak kecil sudutnya kan yang kena iya, panas. iya, Jadi iya. dia Makanya- bisa bisa milih aja sih. Itu makanya saya tuh kemarin waktu dia pindah-pindah tempat saya pikir dia stres. Makanya saya terus taruh cucian di situ supaya nggak kena panas. Iya. Saya lihat kok ini sebentar bergerak ke sana. Rupanya dia cari Yang kalau dingin. dia memang perlu panas ya harus ya, cari bener. tempat yang hangat. Kalau misalnya dia mau teduh ya dia cari sendiri. Ya, Memang bener. posisinya sih pas. Oh gitu. Jadi berjemur setiap hari atau Kalau untuk teman-teman yang kerjanya sibuk, kita sarankan kan yang kayak punya Ibun tuh ditaruh di teras, yang kena matahari tuh ya sejam 2 jam lah cukup. Atau kalau yang nggak punya di teras, ibarat di dalam, berarti itu yang dalam seminggu tuh dijemur 3 kali lah, seperti itulah. lumayan sih Atau, kalau 3 kali jadwalnya. Atau bila kesibukan ada juga yang teman-teman di kota-kota besar tuh sampai seminggu sekali. Cuman kita kasihan aja sih. Iya kasihan betul. Pengaruh ke ini enggak Om ke ini ya ke apa kayak kulitnya, teksturnya, warnanya dan lain-lainnya. Kak? Berpengaruh banget. Yang jemur Bu. itu. Heeh. Oh gitu. Karena ini termasuk yang suka jemur gitu, suka sinar matahari. Ini kayaknya si Idin sudah mulai gelisah. Kayaknya pengen masuk ke sini. Pengen masuk ke dalam Kamera ya. Jadi Sini, nah, Idin. kita sambil awas buntut. Kangen awas sudah. buntut. Idin. Iya. Aduh. Ini Ini si umurnya Idin. berapa nih? Ini 6,5 tahun ini, 6 Bun. tahun setengah ya. Oke. Ya, oke. Tenang. Ini masuk TV nih. Tenang. Emang udah lama kan Santai. yang kita janjiin ya, nanti bawa si Idin gitu ya. Si Kemarin kan si Jumboan. Gomez. Ya. Iya kan? Gomez kan? Gomez. apa kabar? Baik di rumah. Sehat ya. Apa warnanya hari ini? Tetap hijau. Barangkali aja ganti. Kita ngopi dulu ya. Boleh. Din mau kopi nggak, Din? Kopi apa kamu sukanya? Kan harus memperbaiki keturunan juga kan mau kawin kan? Ya, itu Bun. Jadi ini tadi umurnya berapa ya? 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Memang piaranya dari umur berapa Om waktu itu? Ini di tempat temen yang lama. Saya kan udah dapet Umur berapa waktu diadop? waktu diadop itu 5-an. Oh sudah 5. Berarti sekarang 1 tahun setengah? Udah Cuman memang ini sih Bun, di rumah itu juga ada juga yang mulai dari kecil sampai 4 tahun ya ada. 4 tahun ya, berarti sudah 4 tahun merawat ya. Kalau ini 1 tahun, susah nggak ya kalau udah dia berumur? Kan kalau dari kecil kan dia Lebih enak. lebih kalau logika teorinya ya, teorinya kalau kita merawat anak lah ya dari kecil kan dia lebih cepat akrab karena sudah dari kecil. Kalau sudah besar kan perlu masa adaptasi, sama nggak seperti itu? Kalau saya rasakan kalau kita piara udah jumbo, ini kan maksudnya jumbo. Iya. Kalau udah jumbo tuh lebih diam dia, lebih anteng. Lebih. Tapi kalau di ukuran sedang atau juvenil, bahasa Arabnya juvenil, juve gitu kan, itu agak susah kalau di tempat asalnya itu nggak jinak, berti di tempat kita tuh bisa tuh dia liar ya. liar. Jadi gitu. lebih aktif, Agresif, lebih agresif gitu ya. Tapi kalau jumbo kebanyakan udah banyak diamnya sih, udah santai. Gitu. Kenapa? Ya mungkin bawa badan udah berat juga gitu kan. Badan berat, Umur sudah mulai udah dewasa berumur. juga. Sudah mulai dewasa. Hah? Ada iya, boleh ditaruh ini. Dia udah lucu banget dia kalau lapar ya Allah, Din Bo yang ngomong kalau lapar gitu kan. Ini suka keluar lidah tuh kenapa ya Om? Kan reptil itu Bun Ah, mengenalinya bukan lewat bau-bauan, cuman dari indera perasa gitu. Oh, jadi dia Din, keluarkan lidah mana? terus. Dah.
Ini Udah. tampil loh. Iya. Atau mau ngopi? Nah, enak ya udah. Mau ngopi. Nah, posisinya udah enak, nyaman dah nih. Kayaknya udah enak. 1 tahun setengah. Kenapa jadi diadop di umur segitu? Ceritanya ada ceritanya nggak nih? Kita cerita si Idin dulu deh, mumpung dia ada nih. Ini si Idin ini luar biasa dulu, Bun. Dulu waktu dia umur 2 tahun itu menang kontes juara 1. Mau dibarter sama motor fiction, masih baru keluarnya fiction. Cuman sama yang ownernya masih kesayangan. Waktu itu mau diadop, orang tertariknya karena apa waktu itu? Karena dari segi warnanya, terus ini speknya duri-durinya itu perfect banget waktu itu kan. Masih bujangnya itu kan ganteng banget nih. Waktu masa-masa masih bujang. Suka-suka drakor. Habis itu tahun berikutnya menang lagi juara 1 kontes. Di Kimol kalau nggak salah. Mau dibeli orang Banjarbaru juga sini 15 juta. Ya, tapi ownernya masih sayang gitu. Pas sudah jumbo, ownernya itu sibuk. Dengan saya kan udah sering, udah temenan banget. Dan saya kan aktif terus, ibaratnya istiqomah aja lah main iguana nih. Ya, di reptil. Akhirnya beliau kan ingat gitu. Jadi udahlah tolong nih si Idin dijemput ke Banjar gitu. Jadi Banjarmasin ini anak Banjarmasin ini ya. Orang Banjarmasin ini si Idin. Ini juga tangan berotot, Jadi, baru di umur 5 tahun disuruh jemput. Terus taruh di rumah Palem di Padepokan itu kan. Pertama kali apa yang dilakukan ketika Idin datang? Pastinya kandang kita siapin. Sudah kandang ya, nggak dilepaskan tempatnya Om Diarto itu kan kayak zoo ya, mini zoo ya. Oh iya, kayak mini zoo gitu kan. Iya. Aja. Memang sih kita ajak mainan dulu di teras, terus ada jalan-jalan. Pasti itu mengenali lingkungan dulu. Nah, terakhirnya begitu sudah waktu saya mau keluar rumah, baru saya masukin kandang. Itu pun pelan-pelan juga supaya dia nggak kaget gitu kan. Berjadwal ya, berarti waktu itu sempat berjadwal, main keluarnya kapan, dikandanginnya kapan. Masih berlaku nggak sampai sekarang? Kalau sekarang pokoknya pas saya di rumah main. Waktu kita ngopi di teras gitu, dibawa ini langsung dilepasin aja di lantai, jalan sesukanya, dia nggak mau keluar dari dari pagar gitu. Dia lagi kita gibahin, dia malah yang matanya ngantuk gini loh. Coba lihat dah tadi. Tadi makannya selada aja ya? Selada. Selain itu apa kalau untuk si yang umur segini nih? Umur segini pepaya bagus, Bun. Untuk iguana itu kalau dari teman kita yang dokter hewan, Dokter Vedo di Jawa ya. Dulu kan pernah kesini, beliau sempat sharing juga, banyak temenan. Itu kalau dia dimakanin pepaya setiap hari, kulitnya itu jadi waktu sore hari kasih makan pepaya, kulitnya bagus, pencernaan bagus. Pencernaan jelas. Oh, yang masak Om, yang masak. Yang tua. Yang manis juga milih nggak dia? Manis. Soalnya pepaya juga ada yang nggak manis tuh, yang ada yang pasti kan iguana ini untuk tertariknya di warna yang cerah, oranye, merah. Wortel, cuman wortel keras sih ya. Wortel keras. Kalau pepaya kan dia lebih lembut, teksturnya kan enak. Teksturnya mudah dicerna gitu ya. Oke, jadi pepaya, selada, hijau, apalagi kalau di musim kawin kita tambahi kecambah, toge. Wah, kayak kita juga ya. Iya. Supaya anaknya berkualitas gitu. Kecambahnya milih nggak? Enggak. Apa aja? Apa aja. Yang penting kita cuci bersih, Bun. Oh iya, dicuci dulu, baru kemudian dikasih makan. Porsinya? Porsinya untuk kalau saya pribadi kadang-kadang kayak itu loh, piring kecil gitu, sepiring kecil gitu. Piring kue? Piring kue gitu. Sebetulnya kalau iguana itu jadwal makannya berapa kali sehari sih Om, dan berapa banyak? Ada nggak takaran tertentu, misalnya kalau dia punya kita umur berapa sih? Berapa? 3 lebih, diambil udah berapa? Ya kisaran itu ya. Nah kalau yang 3 bulan berapa kali sehari, terus tuh porsinya seberapa? Karena kalau jujur aja kalau cuma satu ya, terus nyiapkan sayurnya sebonggol selada itu memang berlebihan. Iya, benar. Mau dikasih terus dia udah kebuang ya, atau kebuang ya, udah nggak fresh lagi kalau sudah beberapa hari. Nah idealnya berapa ini sih? Untuk ukuran Idin ini
Setiap hari itu saya satu ikat kangkung yang segini, yang 3.000 biasanya Yang kan. kecil, Yang kecil. Itu dicuci aja, bisa dipotong-potong, bisa pun kalau saya lagi sibuk langsung cuci, taruh di tempat makannya, udah dimakan sendiri kayak gitu. Satu hari? Satu hari ikat itu? satu ikat. Oh, jadi nggak pakai jadwal ya? Nggak pakai jadwal. Sehabisnya dia aja. Heeh. Oh gitu. Kalau yang kecil? Kalau yang zaman dulu kita masih sering kontes itu emang lebih ditambahi dikit lah, maksudnya pagi bangun tidur gitu langsung kita kasih makan, sambil jemur dia nanti makan, nanti jam-jam 2-an tuh kita kasih tambah makan lagi, sorenya pepaya. Oh, Jadi kalau bisa tuh kalau ngasih makan teman-teman itu pas malam jangan dikasih makan sama malam sayur. enggak? Kalau mau pepaya aja. Oh, pepaya Pepaya aja. boleh aja. Untuk sore ya? Mm-mm. Malamnya kenapa memang kalau dikasih Karena kalau malam kan tidur tuh, jadi kan badannya nggak bisa cerna. Sempet kayak di tempat teman kemarin ada meninggal iguananya besar, kaget juga kan. Terus saya sebesar bilang apa? Seidin? kecil dari Lebih Idin kecil dikit. Heeh. Terus penasaran kan omnya, kalau berani coba diotopsi gitu, supaya tahu apa sih penyebabnya gitu. Atau kalau nggak berani ke dokter Matinya hewan. mendadak. Matinya mendadak. Mendadaknya gimana? Pertama lemes, badannya lemes Bun. Oh, aduh kasihan. Lemes, terus saya bilang bawa ke dokter hewan. Iya ya, bawa. Habis itu di sana dibedah. Saya kira kan ada batu kayak Ginjal. black stone ya, bladder stone itu yang kayak batu ginjal yang jarang dijemur. Iguana jarang dijemur bisa keluar batu Oh ginjal gitu, itu penyebabnya. Kita bahas ya waktu yang episode sebelumnya kan Iya. ada tuh batu ginjal. Itu biasanya ngeluarin kalau udah besar, kalau untuk kayak Idin batunya sudah kayak bola pingpong itu wajib dioperasi, itu susah Ini nggak bisa pecahnya, keluar kayak gitu. gimana, pecah juga gimana, udah jadi batu. Nah terus airnya gimana yang itu tadi? Yang kemarin udah punya tadi? temen yang lemes meninggal habis diautopsi kemarin tuh, makanan nggak tercerna, ada di tenggorokan sama di perut. Oh kasiannya. Apa makanannya Om? Itu sayur juga. Yang ke sayur juga. Sayur juga. Kenapa ya? Apa kurang minum ya? Ya memang kemarin kan sempet cuaca kan panasnya ekstrim, terus di kandangnya itu jarang dikasih air kayak Nah gitu. itu tuh jadi peringatan ya jadinya. Karena kalau saya sih punya gecko di rumah juga, saya paling ribut tuh kalau pasirnya Airnya. kalau airnya kosong tuh saya ribut karena kita ngebayang kita aja deh. Iya. Kalau kita kehausan, harinya panas, suruh makan telur rebus, gimana? Keselaknya 3 hari. Memang sih untuk temen-temen itu kebanyakan iguana nggak usah kasih minum. Karena Tapi itu kalau kita ngerawat terus jarang ditinggal kerja, jarang ditinggal dikasih kemana-mana. minumnya berapa lama? Enggak, maksudnya Saya jadi emosi nih kalau nggak kasih minum itu gini Bun. Sayur itu kan dibasahin, Oh, sudah ada sudah basah di sayur kayak oke. gitu. Jadi nggak perlu lagi kasih minum. Ibarat bahasa Banjarnya tuh kada lagi memberi minum mbak istilah Ah. sudah ada di dalam sayurnya. Cuman itu. kalau kandangnya outdoor, itu kandang memang bener-bener di luar rumah, terpisah dari rumah, itu kan kandangnya kan pasti panas tuh. Nah kalau begitu udah outdoor, tolong dikasih air. kayak gitu. Kalau membasahi badannya pengaruh nggak? Boleh, Oh, bisa aja. sekarang pernah tahu nih soal iguana ada jadwal mandi juga om. Itu wajib nggak? Kalau orang yang suka diajak mainan pasti sering dimandiin. Oh, gitu. Karena kan asik kalau bersih gitu kan. Nggak- Jadwal nggak protes kan mandi? dia? Nggak protes dia? Enggak, jadwal mandi itu Bun, kalau ada sinar matahari. Jadi Tidak kalau harinya jemur. mendung, jangan. Oh gitu. Jadi kalau Sama dia kayak mandi, kucing juga? langsung jemur. Kenapa? Kan dia berdarah dingin. Kalau harinya mendung, otomatis dia udah kedinginan sebenarnya. Nanti ketambahan air lagi. Kan bisa pakai handuk atau pakai lap apa gitu, nggak bisa ya? Bisa. Beda mungkin bisa. ya, karena harus dijemur mata. Kita nyeritain mandi dilirik. Oh ya, Jadi kalau misalkan orang itu nggak bisa dapat sinar matahari gimana mas? 12 jam dia nggak dapat sinar matahari rumahnya. itu sekali nggak. solusinya Om. Kalau memang niat banget piara iguana, itu harus beli lampu UVB. Ada produkan di reptil, di toko reptil itu ada Khusus kah itu? khusus lampu Khusus untuk- UVB reptil, Untuk khusus reptil. Ha. Jadi itu ibaratnya di kandang itu kan kayak kandang kucing itu kan, Ya. di atasnya kita
itu ada penjepitnya, diarahin aja ke salah satu sisi kan. Jadi salah satu sisi itu kena sinar lampu. Berarti di sini kandangnya sepanjang meja kan. Di sini aja di lampunya di sini, spotnya di sini. Jadi nanti begitu dia udah kepanasan, dia bisa pindah ke sana gitu. Oh, masih ada solusi ya. Jadi jangan di tengah juga. Iya. Kadang-kadang nggak orang ada yang tempat sembunyi lagi dia, orang dari awam panas. kan biar kena terus gitu kan di tengah. Itu ya kurang tepat kalau menurut saya. Oke, Jadi oke. sharing-sharing dari pengalaman. Berarti masih bisa ada pengganti. Pengaruh nggak itu kalau yang lampu aja sama yang dapat cahaya alami? Pastinya ada perbedaan Bun. Pas kita keluar, pas ditemukan ibaratnya itu kayak lebih lemes gitu sih saya Yang mana rasanya. lebih lemes? Yang kena Yang lampu lampu? terus tuh. Oh, gitu. Karena kan namanya aja kan buatan manusia kan, tetap kalah sama buatan Tuhan lah. Iya ya. Berarti tetap harus ada. Karena harus kan ada panas. setiap makhluk hidup kan pastinya membutuhkan sinar matahari. Dan memang kalau kayak di hewan ya, di kulit hewan itu kan dia ada virus, ada bakteri, dia kalahnya sama sinar matahari. Bener, bener. sebetulnya. Jadi kalau habis mandi dijemur, Iya. harus dijemur. Kalau cuma dikasih hair dryer gitu kayak kucing, bisa nggak? Kayaknya kalau saya sih enggak, karena nggak punya hair dryer ya Bun ya kali ya. Saya beliin deh kalau gitu ya. Ini salah pertanyaan atau salah jawaban sih sebetulnya. Jadi nggak, pokok intinya kalau mau mandikan Pas jangan harinya. harinya mendung, harinya cerah. Kemudian sempatkan menjemur dengan sinar matahari langsung. Sampai badannya hangat gitu Sampai kan. badannya hangat, tapi juga tidak berlebihan, tidak boleh kurang minum. Kemudian makannya tidak berjadwal, tetapi disesuaikan dengan ukuran badannya, betul nggak? Atau umurnya? Ukuran badan. Ukuran badannya. Kalau misalnya dia setahun tapi badannya besar, berarti ngikut. Iya ngikut. Ada juga kan untuk ada teman-teman tuh yang rajin banget kasih makan. Pagi kasih sedikit, nanti siang kasih sedikit. Terus nanti sore saya bilangin pepaya aja sorenya, ya gitu. Cuman kalau orang yang sibuk kan pastinya kan gini, aduh nggak bisa nih kasih makan 2 kali atau 3 kali sehari. Sekali Udahlah, aja. sekali aja pagi agak banyak gitu. Gitu. Tapi kan nggak fresh. Iya. Ngaruh nggak itu sih? Ya baru. Ngaruh nggak? Oh, ngaruh maksudnya. Nggak? Maksudnya dia milih nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Soalnya kalau jujur ya, kalau kucing kami nggak tahu kucing orang. Milih ya. Milihnya gini, makanan dari kasih kita mau pergi, dia kan udah melempem om. Iya. Si crackernya itu nggak disentuh sama dia. Jadi kalau nggak ganti baru gitu nggak mau. Harus ada hibahan makanan yang udah melempem itu ke kucing-kucing sekitaran rumah gitu. Nah kalau ke iguana itu harus dibiasakan gitu ya, sekali-sekali kasih makanan yang layu gitu loh, jadi dia nggak bawel. Nggak manja gitu ya. Nggak manja, nanti kita nyarinya fresh terus kan akhirnya. Iya. Kalau ini tadi habis berapa nih yang kelaparan tadi si Idin? Tadi 1 ikat kecil sudah alhamdulillah ya? untuk mengganjal. Kok Mas Darto tahu sih kalau dilapar tadi? Selain Ya. melihat daun, ada nggak habit dia yang Ya menunjukkan? kadang itu apa ya nggak tenang gitu loh. Dia kalau iguana udah kenyang, udah santai tuh ditaruh di meja sini aja sepanjangan diem, cuman diem nanti menyimak nanti gitu kan gitu. Tapi begitu dia udah panik atau apa itu mungkin lapar, mungkin juga nggak enak tempatnya. Berarti ini sama kayak ular ya, dia Iya. kalau udah reptil, namanya juga reptil. Iya, Kalau reptil. dia udah makan, perutnya kenyang, dia lebih Santai gitu. tenang gitu. Kalau misalnya lidahnya itu, kalau misalnya ada liur-liurnya, kenapa sih om? Nggak perlu ditisuin kah? Oh, Atau kita boleh, rehat dulu boleh ditisuin. Ngeri ya? Ngeri Kayak sih, kayak enggak. tingkat komodo gitu ya. Kasihan dia kan tadi baru nyampe udah jadi artis di kafe ini ya kan. Jadinya kasihan, apa dia kaget, tapi ternyata memang udah terbiasa ya dia ya. Nah, Din, Idin, Din. Ya sementara Idinnya dipegang sama babysitter, kita bisa lanjutkan lagi. Yang bikin penasaran itu adalah ketika ini kan tadi katanya pulang kawin nih, Ya. maksudnya dia lagi masa karantina untuk dikawinkan, diculik sama Mas Diarto, Iya. untuk tampil di sini ya kan, si Idin nih tadi. Si Idin. Nah kalau iguana itu pertama nih pertanyaannya adalah di umur berapa si iguana sudah minta dikawinkan? Kemudian ciri-cirinya apa? Iya. Nah, kita kan
Wajib tahu ya, Iya, kayak wajib tahu. yang punya iguana pemula ibaratnya atau yang baru. Saya ini pembandingnya pasti kucing. Ya, ya. Idealnya katanya 1 tahun, tapi ada yang 8 bulan sudah ada tanda-tanda birahi gitu. Jadi tergantung dari makanannya, cara merawatnya. Nah kalau iguana gimana mas? Gini ya Bun, dan teman-teman semuanya, untuk iguana itu dia per tahun birahinya. Jadi Setahun sekali? Dia umur setahun nantinya tuh ada birahi. Teman di usia 1 tahun itu kalau kita kawinkan biasanya terlalu kecil. Nah, pernikahan dini lah ya. Pernikahan dini, nanti anaknya kurang besar ukurannya, tidak survive kayak gitu. Jadi untuk birahi pertama dari teman-teman itu disaran biasanya ini aja dimandikan air hangat sering-sering waktu dia lagi birahinya. Biasanya dia ngamuk tuh Bun. Iya, agresif Dia ya. agresif, durinya tuh berdiri terus, Spine-nya. badannya pipih. Oh, kelihatan. Terus ya. ekornya gerak-gerak gitu kan. Terus kadang-kadang di tangkringan tuh ada warna putih itu. Cairan putihnya tuh di spermanya ya, spermanya mungkin di mana-mana gitu. Itu tandanya minta kawin. Itu untuk jantan. Jantan. Kalau yang betina ada ciri nggak? Kalau betina nggak ada ciri. Nggak ada Nanti cirinya. timbul-timbul nelor aja. Nelor cuman Nelor kan udah. nelor tapi kalau nggak dibuahin telurnya Oh, kosong. gitu. Tetap buang telur Oh, dia. tetep itu kayak kalau manusia mungkin haid gitu kali ya? Ya, mungkin kayak haid. Ya ibaratnya kayak masya Allah. Iguana setahun pertama yang perempuan tuh haid kayak gitu. Buang Dia telur nih kalau kosong. iguana tuh kayak dianggap anaknya apa sahabatnya apa kerabatnya gitulah ya. Jadi Ya, tadi katanya saya giginya anggap manusia gitu ya. Ini kan perempuan itu lelaki ya sudahlah ya. Kalau Mas Diarto mah the best kalau urusan iguana. Jadi kalau untuk jantan memang ada ciri-ciri khusus. Cirinya ada. Dan umur setahun disarankan untuk tidak dikawinkan dulu ya. Jadi Keluarganya dimandikan air nanti- hangat. Dimandikan. Atau kalau nggak berani pegang disiramin pelan-pelan aja, semprot air semprot hangat ya, ya. pakai air hangat ya. Supaya birahinya reda. Jadi itu biasanya di paha bawah. Jadi kan kalau diangkat iguananya kayak gini, Ya. ini kaki depan, Heeh. terus ini kaki belakang, ini ekornya kan. Di pahanya itu bawah paha itu keluar duri-duri kalau jantan. Oh, Itu gitu. tandanya birahi banget Sudah itu. birahi. Oh, ada. Ini ada durinya tadi Ada juga? tadi Muhyiddin. Nggak lihat, ih perasaan waktu digendong nggak ada juga. Tapi memang sudah agak berkurang Bun kalau udah dikawinkan. Ini tadi baru dibawa dari tempat ini besan. Dari Baru pulang besannya. dari besannya. Udah di berapa lama di Di situ kandangnya? baru 3 hari nih di situ. Nah, masa birahinya berapa lama sih Om? Kalau dia lagi birahi berapa lama tuh? Biasanya sih di rentan sebulan. Lumayan ya, lama ya. Makanya bisa kita melihati iguana itu bisa dikawinkan sampai berapa iguana, maksudnya satu idin bisa punya istri berapa nih kuatnya kayak gitu Bun. Jadi kalau ini kan Cakep kita ya penjelasannya nih. kita siapin nih Hayat banget gitu. kita siapin nih betinanya 2. Cuman idinnya cuman mau sama satu yang besar aja gitu. Tertariknya sama satu aja. Jadi mungkin idin setia gitu kan. Tipenya ya, tipe-tipe setia. Ini kalau misalnya saya punya jantan, udah ada ciri-ciri mau kawin, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Selain cari gini, kalau kucing itu kan ada yang nggak boleh dikawinkan, Iya. nah, nggak boleh ketemu jenisnya. Kalau iguana gimana? Kan berarti Iguana. harus cari besan yang cocok lah. Kalau untuk iguana tidak ada pantangan mencari pasangannya Pasangan. itu. Oh gitu. Jadi kalau ibaratnya Ibun punya iguana jantan, umur 2 tahun udah birahi banget. Mencari besan ibaratnya calling saya, calling teman-teman kok nggak ada juga Warna pasangannya. nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Oh, nggak pengaruh. Ibaratnya nanti iguana juga milih juga loh. Penonton ini Ada wajib nggak tahu yang gitu. mau kasusnya gitu? Ada yang istrinya betina 3 nih, tetap aja nggak mau dia. Tetap Betingkah. tingkah juga. Tingkah juga. Cari yang good looking gitu ya. Efeknya apa Om kalau misalnya dia nggak masa birahi nggak dapat kawin pada usia yang sudah cukup ya misalnya tadi udah 2 tahun gitu ya, atau kita sodorin pasangan ternyata nggak ada yang cocok gitu, efeknya apa ke dia? Kalau jantan efeknya dia ngamuk, terus spermanya kemana-mana, terus nggak ada sih pertumbuhan nggak ada warna efek. mungkin spike-nya atau jangka nggak panjang nggak ada sih ya? Bun, nggak ada efeknya kalau jantan. Kalau betina efeknya ya dia nelor tapi kosong terus gitu. ya. Telurnya utuh gitu beneran Telurnya utuh. Telurnya ada yang bulat-bulat, ada yang agak penyok gitu, ada juga seperti itu. Dia telur lunak atau telur keras sih sebetulnya cangkangnya? Waktu keluar tuh agak lunak.
Terus nanti lama kelamaan bakal agak Mengeras. mengeras. Terus begitu keluar kita masukin di mesin kan, mesin tetasnya kan inkubator. Itu nanti kalau dalamnya itu bagus, selnya itu bagus, berkembangnya itu cepet gitu, gede. Jadi dari telurnya segini nanti bisa berkembang Oh dikit. gitu. Atau ada yang penyok tapi dalamnya bagus, bakal bulat lagi. Oh jadi bagus lagi, utuh lagi ya. Habis dia kawin, sudah dia nggak birahi lagi baru dipisah atau memang ada ketentuannya? Kalau ngawinkan itu biasanya 5 kali ngelok itu sudah cukup. Ibaratnya Oh, seminggu. gitu. Kalau dia sehari sekali kepengen ngelok silakan. Atau 2 hari sekali. Atau 2 hari sekali kan dilokin kan dijodohkan. Monggo. Nah, terus begitu udah 5 kali bisa diganti betinanya. Betina yang sudah 5 kali dapat siklusnya itu udah disimpan aja. Insya Allah hamil aja gitu. Oh gitu. Diganti Ya, betina dia yang hamil lain lagi. gitu. Udah kayak ini. Berarti enggak tergantung, misalnya kan dia masa birahi sebulan. Iya. Berarti harus dikumpulin terus sebulan, enggak ya? Enggak. Begitu kita kelihatan yang betina tuh udah nggak mau makan, terus Ah, udah udah ngidam lemes, nih. itu dingidam sudah ngidam Oh, itu. udah ngidam sudah. Udah harus dipisahin. Karena kejadian ada juga yang nggak ngerti temen kan, masih pemula dan mungkin mau tanya-tanya malu kan gitu. Iya, iya. Jadi tetap dikumpulin, mati Aduh, pun. yang mana mati? Yang hamil, Aduh, kasihan, stres betinanya ya. hamil. Aduh, kasihan. Iya, dihajar udah hamil masih dihajar terus. Nah itu gitu. loh, makanya ayah suka Ibun bilang kalau kucing kita tuh loh dipisahin. Nih, ayah nih suka gitu tuh. Dia kalau udah yang masa kawin itu, ya itu kasihan takut Biarin sudah aja, hamil, ya? dibiarin aja. Enggak tuh lagi seneng aja katanya gitu. Oke, jadi ini kalau iguana relatif lebih mudah ya Lebih sebenarnya mudah. ya. Dan tidak pengaruh juga tuh mau kita piara dari usia berapapun, tergantung dari kebiasaan habitnya ownernya, ya, ownernya. habitnya. Nah, kalau habit-habit ini sebenarnya ada yang ideal nggak sih Om? Karena kan tadi denger-dengar ada yang galak. Kalau Idin kan tergolong ramah Kalau nih. idealnya sih kayak nggak ada ya Bun, relatif kan tergantung Suka-suka orang. ya. Nah, suka-suka orang. Kalau saya iguana saya sukanya tuh yang ramah lingkungan lah, siapapun bisa pegang, bisa mainan. Dari kukunya kita potongin terus di semua badannya tuh dipegang, nggak ada responnya lagi, maksudnya kan ada punya temen dipegang ekornya langsung nyambuk gitu kan, tak gitu. Ada juga langsung ada yang agresif. dipegang atas kepalanya gini langsung geleng-geleng atau Nggak suka. angguk atau mangap gitu, ada juga. Oh, gitu. Kalau punya saya kebanyakan sih jinak-jinak gitu senangnya. Itu latihannya gimana? Setiap hari atau bagaimana? Saya sih sesempatnya aja ya, pastinya malam. Kalau untuk jinakan itu malam ya teman-teman ya, malam hari pas kita lagi udah maghrib gitu, udah dia kan begitu juga malam slow. tidur. Kalau begitu harinya tuh Redup? dia tidur. Nah waktu tidur kita gangguin sebentar gitu, diajak mainan. gitu. Itu saya pegang semua badannya tuh, mulai kakinya, ininya. Pokoknya kalau semakin galak semakin sering kita intens gitu. Oh gitu. Sampai dia Sampai udah dia nyaman. sudah hafal ya, sudah merasa nyaman ya. Kok beneran kayak manusia ya? Karena kan kalau anak-anak itu kita mau sisipkan pepadah itu, dia mau tidur loh. Iya. Jadi udah yang sudah setengah-setengah ngantuk gitu, dielus-elus punggungnya, diusap-usap kepalanya sambil ngomong belajar yang rajin, besok bangunnya pagi ya. Itu ternyata ada teorinya. Ternyata Mas Dia tuh sudah mempraktekkan kepada iguana. Iya. ya. Cuman mungkin ke anak malah belum praktek kali ini. Nah ini dia. Nah kalau yang tadi yang galak itu memang disetting atau bagaimana? Maksudnya gini? Galak itu ada yang dari karakter. Walaupun dipegang kayak apapun tetap ada galak-galaknya, ada juga. Jenis apa ini? Kalau yang ini? Itu bukan jenisnya, Bun. Oh, bukan ya? Memang karakternya iguana tuh ada yang kayak gitu juga gitu loh. Cuman kalau iguana sih karena saya saking sukanya ya, saya merasa iguana nggak ada yang galak gitu. Pasti segalak apapun kalau kita deketi pakai hati gitu, tenang aja sih. Berarti nggak ada kasus orang digigit sama iguana? Tetap ada waktu dia birahi berat atau pas dia kelahi kita misahin terus gigit. Gigit. Waktu gigit terus dipaksa dibuka gitu, jadi malah robek. Kayak kasus ular itu ya, udah nyaklok. Padahal kalau dia gigit diam aja Diam. nanti terbuka sendiri kok. Cuman yang kenapa jadi robek itu pasti ada Ditarik. ada pemaksaan di Kalau sini. Sandy
Waktu sharing. Waktu shedding atau ganti kulit yang belum sempurna itu memang sakit ya. Jadi itu wajib juga Om, harus rajin dimandikan, direndam air hangat kah atau air sirih, air hangat campur sirih tuh. Terus dijemur. Kenapa ganti kulit gak sempurna? Kadang-kadang jemurnya gimana kurang. sih, separuh jalan? Memang kan ganti kulitnya iguana atau shedding bahasanya anak yang penghobis kan. Itu shedding itu kalau ular kan semuanya langsung nih sekali sudah selesai. Kalau iguana enggak. Berarti sama kayak gecko kan? Kita harus bertahap. Nanti ada yang bagian kepala. Nah, yang perlu kita bantuin sheddingnya itu di jari-jari atau di speknya tuh di ujung-ujung yang runcing, di ujung ekornya. Terus di daerah-daerah yang susah terkelupas sendiri. Kalau untuk area badannya tuh bisa terbuka sendiri. Kenapa kalau dia sheddingnya nggak sempurna? Shedding nggak sempurna tuh jadi kayak apa ya? Ada efeknya Kulit mati. Nah, shedding pertama nggak sempurna, ntar ibaratnya di sini nih, di pergelangan sini ada yang nggak sempurna nih. Masuk ke masa shedding berikutnya. Shedding berikutnya numpuk lagi. Makanya saya dulu tuh sering dapat iguana yang shedding nggak sempurna, terus kita rawat, jemur, mandi rutin, akhirnya terkelupas satu demi satu sampai mulus badannya kayak gitu. Tapi nggak ada masalah ya, maksudnya masih bisa diatasi ya. Pertamanya pasti kesakitan dia, begitu direspon langsung ngamuk gitu. Tapi begitu sudah bersih lagi, udah enak. Nyaman ya, karena nyaman kan. Om, kayaknya kita tadi belum selesai deh cerita yang meninggal tadi loh. Oh ini iya. Diotopsi kan? Ya. Diotopsi Bun. Diotopsi. Yang melakukan otopsi siapa? Ini karena udah kepepet ya, karena udah meninggal ya. Ya, Ownernya aja langsung kayak gitu. Karena kalau kita ke dokter hewan cuman ngotopsi udah mati kan rasa gimana gitu kan. Jadi kalau udah mati, ownernya dengan sedihnya kan kepengen tahu kan. Penasaran. Dibedah aja perutnya sedikit, dibuka sih apa ada batu Bladderstone tadi, kayak batu ginjal itu, batu kapur yang keras banget itu apa enggak. Terus dari situ kan kita kelihatan dia makan serangga kah atau apa. Akhirnya ketemu yang itu tadi ya, si sayur-sayuran itu tadi ya. Terus kemarin ada juga betina. Betina itu habis nelur 23. 23 apa nih? Butir. Tapi memang ada yang jelek, ada yang enggak. Kualitasnya memang macam-macam. Dia itu nelurnya yang iguana yang lain masih musim kawin, yang dia punya partner saya udah nelur. Jadi ini telur di rumah nih dari 25 tadi sisa 3. Dia musimnya barengan kah itu? Musimnya di bulan ini. Nah. Ini Juni, Juli kalau Indonesia ya, dia di pertengahan ini. Kemudian yang ini udah duluan, nuler duluan. Jadi dari banyak itu sudah saya cek, wah ini kayaknya jadinya dikit banget ya presentasinya gitu kan. Dari mana kelihatannya? Waktu pertama nelur bisa disenterin. Nanti dengan sering sharing, sering lihat apa ngumpul-ngumpul temen di sesama forum ya di Jawa, di mana-mana gitu kan, belajar dari dokter hewan juga. Disenterin udah kelihatan, oh ini telurnya bagus. Oh ini 50%. Oh ini kemungkinan 75 gitu kelihatan. Dan kemarin karena saya nggak tahu juga apa karena itu belum musimnya nelur duluan, karena teman-teman di Jawa aja begitu iguana itu belum musim kawin, ada yang kawin udah, loh kok bisa gitu. Yang duluan ini tadi. Lah ini malah saya dapat kasusnya lucu banget, malah nelur dia, kan dikasih sama omnya tuh sepasang. Sampai rumah dia sudah kawin, sudah hamil. Begitu di rumah teman partner saya itu seminggu udah langsung nelur. Tapi ya tadi dari 25 yang bagus 3, yang lainnya banyak yang gugur di tengah jalan. Berarti mungkin karena belum sempurna. Mungkin prosesnya. Juga persiapan makannya belum siap. Persiapan apa-apanya kan kandang masih disatuin tuh, 4 iguana satuin, harusnya kan 2 gitu. Dipisah. Terus di kandangnya itu kalau musim hamil harus dikasih air untuk betina. Harus dikasih air, maksudnya tidak terputus. Rutin, air yang bersih. Begitu hari itu kotor, besok diganti lagi yang minum bersih. Minum kayak itu buat minum? Iya, kalau lagi hamil. Kecipak-kecipak. Ya, bisa juga, Bun. Iya ya. Kalau lagi hamil itu wajib
air minum itu di kandangnya. Iya, nggak hamil aja wajib Ah, air ah. minum, apalagi Dan yang sedang dipisahin hamil. dari jantan. Ya, itu yang Takutnya sih, utama. takutnya pas sudah hamil masih dihajar terus kayak gitu. Jadi kemarin habis 025, terus saya datengin, gimana telurnya, udah bawa aja ke rumah rumah saya kan. Terus saya piara itu kan telurnya. Merawat telur itu. Rawat telurnya. Caranya gimana? Ya masuk di mesin inkubator. Habis itu kita lihat betinanya tadi lemes gitu Bun. Waduh, ini kenapa lemes gitu? Apa mungkin memang habis melahirkan terus dehidrasi lemes gitu. Ternyata. Habis lemes-lemes saya bilang tolong dipisahin aja, treatmentnya lebih sering jemur, mandikan rutin, jemur sambil rendam. 3 hari meninggal Bun. Si betina tadi. Betina tadi meninggal. Ternyata penyebabnya apa? Ketemu nggak? Iya, karena itu habis dikubur sama ownernya, udah sedih-sedih tuh. Saya bilangin, ya udahlah kalau memang berani bedah aja lagi. Beda lagi. Ini kejadiannya Dibedah. setelah yang Jadi dia seminggu tuh mati 2, jantan 1, ini betina owner 1. yang sama. Owner yang sama. Aduh, sedih banget. Jadi karena Akhirnya penasaran diadopsi. di otopsi sendiri di autopsi. ada 7 telur yang nggak keluar. Itu karena dehidrasi, kurang air. Kalau saya bilang, Atau bisa jadi keracunan loh. ya. Iya bisa kan? jadi. Kan anggaplah itu seperti janin yang belum bisa keluar, tapi di dalam, Di ya dalam. kan? Tapi mamanya udah lemes. Udah lemes, atau bisa jadi memang itu dehidrasi juga ya. Iya, memang banyak faktor sih Bun ya. Udah nggak bisa diatasi lagi. Nggak bisa Dan itu nggak kedeteksi kah waktu itu? Artinya kalau kucing kan bisa diraba perutnya. Kalau dia hamil. Kalau misalnya udah hamil tapi belum bisa keluar gitu kepalanya bisa dideteksi. Tapi kalau iguana gimana? Kalau itu sih kemarin emang saya nggak ngecek juga kan. Saya lihat perutnya udah kempes, terus dia iya. lemes. Saya kira udah keluar semuaan kayak gitu. Ternyata belum. Ternyata belum. Ya udah, ya kita kayak merasa kecolongan, cuman balik-balik lagi kalau kita piara hewan hidup ya udahlah siap dengan risiko kematian kayak gitu. Risiko kesedihan, kehilangan dan lain-lain. Dan kita jadi belajar juga loh Om dari itu ya, benar ya. Setiap kali kejadian kita ada kesalahan merawat atau salah perlakuan, salah memberi makan, macam-macam lah ya, itu menjadi pembelajaran. Bener. Dan iguana tergolong mudah tetapi juga nggak bisa sembarangan. Iya, jangan dimudahkan lah. Jangan gitu. digampang-gampangin. Dia memang gampang. Tuh udah tidur si Idin ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Udah ya, karena ada newbie kan di rumah untuk iguana, jadinya kita masih Ya sih, kita sharing ya Bun ya. Iya. Saya tuh masih jauh dari kata cukup ya, karena dokter-dokter hewan teman saya tuh udah top-top banget dah. Ya kalau dibandingkan dengan dokter hewan sih nggak Atau bisa teman-teman kita senior kita kan banyak juga. samakan. Gitu. Kita cuma sharing aja sih, nggak niat menggurui, berbagi pengalaman saya pribadi dan teman-teman kan. Gitu. Tapi dari pengalaman itu kadang-kadang menurut saya ada loh yang nggak ditemukan dokter. Ingat nggak ceritanya dokter ini? Iya. Kata dokter ini, justru saya mau belajar nih gitu kan. Karena kasus yang oleh lover itu justru lebih akurat. Karena mengalami setiap hari, pegang setiap hari ya kan. Pengalaman-pengalamannya juga seringnya ada yang tidak terduga gitu. Ya, itu sudah cukup untuk memberikan wawasan untuk sahabat Seduh Kopi. Terima kasih Mas Diarto untuk kedatangannya sekali ini. Ini kayaknya seru karena ada insiden si Idin mau makan monster yang ada di kafe ini. Jadinya kan nanti pertanggungjawaban kita dunia akhirat. Baik, sahabat Seduh Kopi, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan untuk yang berikutnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Silahkan kalau ada yang ingin lebih dalam lagi, nanti tidak hanya untuk reptil, barangkali kita sih rencananya mau ada permintaan kucing juga. Nah itu kita terbuka. Sehat selalu. Terima kasih Salam Bun. untuk Gomez dan anak-anak laki-laki dan perempuan yang lain itu ya. Jadi kayak anak-anak manusia beneran. Sekali lagi sukses. Baik sahabat Seduh Kopi, sampai jumpa lagi di episode berikutnya yang lebih menarik. Dadah, wassalamualaikum. Salam.